Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Alayya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Ila hadrati syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina al-wasil al-musid ilallah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul al-Qadiri an-Naqsabandi al-Muttaqi al-Kamil Mukammil al-Muwaffaq al-Mujaddid al-Qutbu as-Samadani al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirra wa qaddasa sirrana bisirrihi al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-mukarramin, para wakil talqin, para kiai, para ulama, alimin ulama, asatidah muballighin muballighah, Nahaya, Basyar Friyatno, dan kita semua yang hadir pada pagi ini di majelis yang mulia, majelis manaqib online internasional pada sesi subuh ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari 80 titik di penjuru bumi pada pagi ini kita disatukan dalam satu koordinat yang sama, yaitu koordinat manakiban. Meskipun secara geografis kita berbeda tempat, saya di Bandung, Pak De Harun ada di Jakarta, Pemuyai Imam Sutiono ada di Purbalingga dan lain sebagainya. Tapi koordinat hati kita sama pada pagi ini, ada pada koordinat manakiban. Dan kita dipersamakan koordinat ini dengan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sinarasa penghulu pesantren ketahanan nasional. Hadirin, ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada manqobah yang dibacakan barusan, kita mendengar nasihat atau wasiat atau pesan moral yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid kita silsilah ke-19 dari Rasulullah dan dari pengarsa Abaos, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau kepada putranya Abdul Razak, yaitu hendaknya kita tidak bersandar kepada selain Allah, meskipun itu adalah teman atau keluarga kita sendiri. Ini adalah panduan kita dalam menjalani kehidupan. Bahwa kita mestinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada sahabat, karena sahabat boleh jadi akan ada ujung persahabatannya karena perbedaan pilihan, karena perbedaan sikap, karena perbedaan pandangan, dan lain sebagainya. Jangan bersandar pula kepada keluarga. Boleh jadi alasan-alasan tadi yang kita sebutkan berkaitan dengan pertimbangan bersandar kepada sahabat ada pada keluarga kita. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, keluarga kita boleh jadi yang kita jadikan sandaran justru lebih dahulu pulang kepada Allah dibandingkan kita. Yang paling penting yang harus kita catat dan harus kita insafi apa yang disampaikan oleh guru agung kita semua. Beliau sering menyampaikan begini, tidak wajib orang lain itu hormat kepada kita.
Karena kalau kita berharap orang lain hormat kepada kita, kita bisa kecewa. Karena tidak ada yang hormat kepada kita. Yang wajib adalah kita hormat kepada orang lain. Tidak wajib orang lain menghargai kita. Kalau kita terus berharap dihargai orang lain, bisa-bisa kita kecewa jika tidak ada yang menghargai kita semua. Yang wajib adalah kita menghargai orang lain. Tidak wajib orang lain jadi tempat sandaran kita dalam konteks pembicaraan kita pada pagi ini. Karena boleh jadi tidak ada orang yang mau dijadikan sandaran oleh kita. Maka jadilah pribadi yang bisa orang lain bersandar kepada diri kita. Ketika berkeluh kesah, kita mau menjadi pendengar yang baik. Ketika melihat saudara kita yang sedang terjatuh, kita tampil menjadi pribadi yang membangkitkan, mengokohkan, menguatkan, memotivasi. Jadi tasawuf ini, torikoh kita ini mengajarkan kepada kita supaya kita berfokus kepada diri kita. Al-istighol binafsina bi anfusina. Jadi sibuk kita dengan diri kita. Bukan al-istighol bil akhar. Bukan sibuk ngurusi orang lain. Sibuk kembali kepada diri kita. Kalau kita sedang menunjuk sesuatu, telunjuk kita satu ke orang lain, sementara setidak-tidaknya 3 jari kembali kepada diri kita sendiri. Jauh hari pangarsa abawa sering mengulang-ulang kepada kita semua, bahwa kalau seorang penceramah berbicara, sesungguhnya dia sedang menceramahi dirinya sendiri. Lihat, perhatikan, mulutnya satu, telinganya dua. Mulutnya di depan, telinganya menghadap ke depan. Artinya, apa yang dibicarakan, yang disampaikan, yang diceramahkan, yang dipidatokan itu, sesungguhnya kalau kita melihat filosofi telinga yang menghadap ke depan, mulutnya hanya satu, kita lebih banyak mendengar ucapan kita sendiri, ceramah kita sendiri, pidato kita sendiri, nasihat-nasihat kita sendiri dibandingkan orang lain. Dan kita menjadi orang yang pertama menerima itu, mendengarkan itu, mengakses itu. Jadi targetnya bukan diarahkan kepada orang lain. Oke, itu sebagai impact, itu sebagian side effect, itu sebagai target nomor kesekian. Tapi yang pertama adalah diri kita sendiri. Begitu. Di bagian sebelumnya tadi dibacakan bahwa jagalah syarak dan batas-batasnya syarak. Mari kita berfokus kepada diri kita sendiri untuk memastikan bahwa syariat yang kita ikuti, yang kita pedomani, yang kita amalkan, kita amankan, kita lestarikan dalam bentuk tata cara beribadah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan syariat, termasuk konsistensi istiqomahnya kita untuk mengikuti seluruh gerak akhwal guru agung kita semua. Mari pastikan oleh diri kita semua, membuat list. Kalau pagi hari ini ada sholat isyraq, pasti ada, ya, istikharah dan seterusnya, seluruh rangkaian sampai kifaratul baul pasca kita melaksanakan sholat sunat duha. Mari kita list mana yang sudah kita bisa lakukan secara konsisten, mana yang belum, mana yang masih bolong-bolong. Ini sekali sholat, sekali amaliyah, sebulan tidak. Kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Karena setelah kita memastikan beberapa hal yang kita sebetulnya belum maksimal, lalu kita mengupayakan diri untuk berbuat semaksimal mungkin dalam hal tersebut, secara resonansi nanti juga akan menular kepada orang lain. Orang tidak harus banyak berceramah, berbicara, ketika ingin menunjukkan bagaimana konsistensi dalam berzikir, beramaliyah dan sebagainya. Tapi dengan kita terus istiqomah juga, orang lain akan melihat gimana ya. Saya ingin rajin zikir seperti Pak D. Harun. Gitu. Padahal kita tidak pernah ngomong apa-apa. Kita terus berusaha memastikan bahwa kita konsisten berzikir, nikmat dalam berzikir, tertib dalam berzikir, dan lain sebagainya. Orang lain terkena resonansinya. Ya, saya pingin banget seperti kayak Pak D. Harun misalnya gitu ya.
Yuk, mari kita kembali. Apa patokannya? Batas-batas syariat. Kata Rasulullah, ala likulli syai'in hima wa himallah maharimu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu ada pagarnya, ada batasnya. Wahimallah, dan pagar-pagar batas-batas agama Allah itu apa? Maharimuhu, hal-hal yang diharamkan di dalam Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya? Salah satu yang diharamkan itu adalah lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, ghaflah kepada Allah. Penyakit ini adalah sumber ya dari segala maksiat, itu adalah lalai. Kita tidak menghargai peran orang lain, itu juga lalai. Ya. Kita tidak mau berterima kasih dengan kebaikan orang lain yang datang kepada kita, yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Itu juga lalai. Kita tidak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita, itu juga lalai. Ya. Orang melakukan kecurangan karena merasa tidak ada yang melihat kecuali dirinya, nggak ada lagi manusia kecuali dirinya. Itu juga lalai karena dia tidak menyadari bahwa ada sosok, ada zat yang kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, terus memantau kita semua, memonitor kita semua, men-CCTV kita semua. Nah, jadi batasan-batasan agama Allah itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok itu yang jadi pagar, yang jadi batas itu? Ya, karena selain itu adalah hal-hal yang mubah, dan yang mubah itu banyak sekali. Yang boleh dilakukan oleh kita itu banyak sekali dibandingkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya juga riyadhah, namanya juga perjuangan hidup. Partner perjuangan kita, ya bukan partner, rival perjuangan kita itu terus saja membisikkan. Yang padahal kalau lihat biaya yang diharamkan itu lebih mahal dibandingkan yang halal, yang mubah misalnya, yang boleh kita lakukan. Tapi kadang kita didorong, ditarik, ditipu daya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba perhatikan bagaimana tipu daya setan itu menguasai diri kita sendiri. Ya. Tidak dilarang, tidak dihalangi kita sholatnya karena kita sudah terbiasa. Jadi kita sudah memiliki sistem alarm biologis dalam diri kita, bahwa bangun jam sekian, sholat jam sekian, zikir jam sekian, dan sebagainya. Terus itu secara spontan itu sudah menjadi alarm biologis dalam diri kita. Jadi secara otomatis, tanpa harus kita melihat jadwal dan sebagainya, karena sudah sering dilakukan. Tapi apa tipu daya setannya? Iya, didorong kita sholat, didorong kita amalia dan sebagainya, tapi dihalang-halangi kita dari kesadaran bahwa kita sedang beribadah. Dihalang-halangi dari ketulusan, dari keikhlasan dalam beribadah. Kan begitu. Bahwa kita sholat, mana berani kita meninggalkan sholat. Tapi kata setan, waktu itu, terus kudu husu, hatinya harus husu. Tong ikat kanan naon. Ingat nak, lamun sholat, kalau sholat tidak ingat Allah tuh begini, konsekuensinya begini. Sholat subuh yang 2 rakaat itu habis untuk membicarakan tentang husu, bukan husu. Jadi diganggu dengan itu oleh setan itu. Diganggu pikirannya membahas tentang keutamaan khusyuk dalam sholat, bukan melaksanakan khusyuk dalam sholat. Ya begitulah. Ini batas-batas syara yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, guru kita semua dan seluruh ahli silsilah, untuk kita jaga. Salah satunya yang diharamkan oleh Allah itu apa? Adalah ghaflah, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ittaqi al-maharima takun a'badan nas. Tinggalkan yang diharamkan Allah. Tadi yang diharamkan itulah batas-batas agama Allah. Ya. Ittaqi al-maharima takun a'badan nas. Takun niscaya engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling keren ibadahnya di antara manusia yang lain. Yang paling baik ibadahnya, yang paling berkualitas ibadahnya dibandingkan manusia-manusia yang lain. Hadirin, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi perangkat untuk
memastikan bahwa bukan hanya mulut kita yang menyebut nama-nama agung. Allahumma bi asma'ikal husna dalam doa kita di akhir manqabah itu. Wa bi asma'in nabiyyikal mustafa. Wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadiril Mujtaba. Kalau pakai Imaman Badrul Zaman dari Tasik kita wa bi asma'i Syekh Muhammad Abdul Qasifullah Mas'ul Al-Mujtaba. Begitu. Tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika dan seterusnya. Ya. Jadi kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan supaya kualitas ibadah kita dibandingkan lebih baik dibandingkan manusia-manusia yang lain. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua keistiqomahan. Selamat menikmati hari Jumat ini, jamuan-jamuan Allah dalam bentuk amaliyah-amaliyah pada waktunya yang sudah ditentukan dibimbing oleh guru agung kita semua. Semoga kita istiqomah, sehat, sejahtera semuanya, saling menempatkan diri, saling menjaga, saling mengingatkan untuk hati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berkata-kata. Supaya semakin hari akhlak kita semakin menawan, semakin mempesona. Asar dari ibadah, dari zikir, dari thariqah yang kita amalkan, kita amankan, dan kita lestarikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa yakum ajma'in. Wa alallahi tawakkalna wa ilaihir masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.